Di perjalanan kali ini saya akan menuju ke sebuah daerah yang belum pernah saya kunjungi. Sebuah kota kelahiran dari Presiden ke-6 Republik Indonesia. Ya, kota tersebut adalah Pacitan yang berada di selatan Pulau Jawa dan sudah masuk pada Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana perjalanan lengkapnya? Kita tonton bersama-sama hingga tuntas. Perjalanan menuju Pacitan ini akan saya tempuh menggunakan PO Mahardika dari Terminal Pulau Gebang. Sebenarnya titik keberangkatan awal bis ini tuh dari Ciledug Tangerang. Untuk tiketnya kemarin saya pesan melalui agennya langsung dengan tarif sebesar Rp305.000 di kelas eksekutif. Nah, untuk mengakses ke Terminal Pulau Gebang ini gampangnya menggunakan Transjakarta Koridor 11 dari Kampung Melayu ke Terminal Pulau Gebang. Nanti bisnya bakal masuk ke dalam terminal tuh. Terus kita tinggal jalan aja menuju agen-agen bis setelah turun dari Transjakarta. Tarifnya cuma Rp3.500, murah meriah. Selamat jalan. Oke teman-teman, sekarang jam 16.32 sudah ada di Terminal Pulau Gebang. Tadi naik Transjakartanya, drivernya agak kasar bawahnya, kacau, goyang kiri kanan. Oke, jadi hari ini saya akan pergi ke Pacitan naik bis Mahardika. Harusnya berangkat jam 6 sore nanti yang kelas eksekutif. Cuman ternyata tadi tuh di jalan dapat kabar dari agennya bisnya perpal. Jadi di-upgrade ke suite kombi dan sayangnya nggak dapat kursi di depan yang suite kombi. Saya dapatnya di 3B. Semoga nanti ada bangku kosong yang di kaca-kaca ya biar bisa enak ngeliput view-nya. Kalau di lorong agak susah. Agak ini sih kaget dapat kabar perpal. Soalnya kemarin juga ngelihat pas mesen kursinya masih pada kosong, cuma saya doang yang baru ngisi. Jadi ya mungkin penyebabnya karena itu. Oke, sekarang kita ke agennya dulu. Nah, sekarang saya sudah di dalam. Untuk agennya Mahardika ada di Blok A. Kemarin saya tanya ke agennya. Jadi saya pesan tiketnya via agen, nggak dari aplikasi. Ini Blok B. Blok A masih depan lagi, kalau nggak salah dekat pintu masuk deh. Nah, ini zona B kan. Mana ya Mahardika ya? Ini ada di Blok A. Oh itu, persis sebelah Sumber Alam kalau nggak salah, ya kan? Nah ini pintu masuknya dan ada aerobus baru tuh. Ini agennya belum ada, kayaknya di atas lagi nunggu bis yang ke arah Wonogiri mungkin keberangkatan. Kondisi Terminal Pulau Gebang ramai guys, menuju libur panjang dari hari Kamis besok kayaknya nih, udah pada ngambil cuti. Ini di bawah ada coffee shop kayaknya dah, atau apa itu ya, kayaknya menarik banget. Arianti ya? Iya. Mau konfirmasi kak? Mas nama mas? Ahmad Habib Nur Fikri, perpal eksekutifnya kak? Iya, dia Sepi ya? Sukom. Penuh, Pak? Penumpangnya sepi masalahnya. Oh, yang suite kombi penuh? Kombinya penuh soalnya kan gabungan.
eksekutif double decker, jadi itu jadi satu hall. Oh, yang double decker juga ini? Iya. Purple. Minim mas penumpang aja. Kamis mungkin ramai ya kak ya? Rabu besok. Oh udah mulai tuh dari Rabu Udah penuh semua. Sam- Tanggal 13. sampai Minggu ya? Tapi ramenya kayaknya cuma dari Rabu doang mas. Oh iya. Iya. Perkiraan nyampe di Pacitan jam berapa kak? 7 paling ya? Iya, besok 7 pagi. Oke teman-teman, ini tiketnya udah dikasih pakai nomor apa namanya, nomor plat B7205 SGA GA728 Sweet Combin. Nggak dapat tambahan harga apapun. Tiketnya cuma kertas gini doang, rawan hilang, nggak bisa dikoleksi. Sekarang kita laporan dulu buat ngasih tiket masuk boarding pass. Ini Aerobus ke arah Sumatera kah? Ke arah Medan kah? Baru ini. Ini juga baru. Apa namanya? Check-in counternya. Ya, Pacitan Pak. Belinya di agen. Siap. Terima kasih banyak Pak. Oke teman-teman, udah tercetak ininya apa namanya, karcis checkpointnya, boarding pass. Nah ini Aerobus, menarik. Udah jalan belum ya? Gokil sih. Oke kita scan dulu. Oke cepet tumben. Kita masuk ke sana. Yang mau jajan-jajan bisa di sini. Sholat juga bisa di sini. Oke, kita naik aja langsung, nunggu di atas aja. Bisnya berangkat 18.30. Yang set kombi, kalau eksekutif jam 18 pas. Jadi ada waktu untuk sholat sih. Wah, mataharinya coy. Kinclong boy. Sana aja lah yang sepi. Pintu 7 sih tadi katanya. 8 7 berarti di sini nanti pas kosong nih. Di depan di pintu 8 udah ada bar solid, kayaknya ke arah Kudus atau enggak Jepara, pokoknya ke arah Muriaan. Terus ini ada City Trans, kayaknya ke Malang. Disambut dengan langit sore yang cerah dan matahari menuju terbenam. Cakep nih warnanya. Oke teman-teman, jam 17.44. Saya mau turun dulu beli minum aus sama persiapan sholat maghrib. Mau sholat dulu biar perjalanannya lancar. Delapan 18 pas udah kelar sholat maghrib dan dijamak sama isya. Ini makin malam makin banyak penumpang yang masuk. Tadi saya beli le mineral 7.000 di sana. Ya normal lah ya, harga-harga ruko.
18.22. Ternyata Mahardikanya di pintu berapa? 4. Pintu 5. Nih agennya juga jalan dulu jadinya. Ada juragan, bukan, Agramas. Nah ini dia, Sweet Kombi. Ini dia Sweet Kombi teman-teman. Ada sekat, saya nggak ada dapat di depan, jadinya di belakang. Oh udah ada yang ngisi nih. SR3 ini kayaknya bekas Sembodo deh. Langsung aja ya saya naik, dan seperti ini penampakan interiornya. Baris di depan untuk kursi kelas apa ya sebutannya? Eksekutif kali ya. Sedangkan di belakangnya untuk kelas sleeper. Toiletnya ada di bagian tengah. Di kelas eksekutif ini kita mendapatkan kursi jumbo alias selebar dengan leg rest pisah yang disertai bantal dan juga selimut. Selimutnya tebel, enak nih buat nahan dinginnya malam. Terus di bagian lover AC juga sudah tersedia port charging berupa USB-A dan Type-C. Oh ya, kita juga dapat tablet atau TV ya. Ya pokoknya semacam itulah dengan sistem Android. Setelah semua penumpang naik, bis langsung diberangkatkan. Kondisi di kelas eksekutif kayaknya udah penuh deh. Sisa bagian di sleeper aja. Kata Mbak agennya juga tadi hari ini full penumpang. Kalau mau pesan Mahardika dari Pulau Gebang bisa ke Mbak Arianti. Mbaknya ramah banget. Nomor WA-nya sudah saya cantumkan di awal ya. Perjalanan dari Pulau Gebang menuju Pacitan kalau estimasi dari Redbus itu sekitar 12 jam perjalanan. Kalau lihat dari Google Maps sekitar 9 jam perjalanan. Cuman saya nggak tahu pastinya karena rute yang dilaluinya pun saya belum tahu. Makanya jangan di skip, kita ikuti bersama-sama perjalanan kali ini. Kursi di sebelah kiri saya sudah diisi orang. Beliau mau pulang ke Batu Retno di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan di sebelah kanan saya seorang bapak yang mau pulang ke Pacitan tapi turunnya di Giriwoyo. Nah disinilah saya ada sedikit kebingungan. Kita bertiga sempat ngobrol menanyakan mau turun di mana. Saya pun menjawab mau turun di Terminal Pacitan. Nah kata bapak di sebelah kanan saya, Mahardika ini nggak sampai Terminal Pacitan. Titik penurunan terakhirnya ada di Giriwoyo. Sedangkan tetangga sebelah kiri saya bilang bisa, tapi beliau juga ragu. Setahu mas tersebut biasanya ditransit di Wonogiri, tapi disarankan oleh beliau untuk tanya agen aja, nantinya saya akan ditransitkan atau enggak. Sebenarnya saya udah nanya berkali-kali di awal ke agen, apakah bisnya sampai ke Terminal Pacitan atau enggak. Jawabannya sih sampai ya. Ya kita lihat nanti deh. Kalaupun ditransit juga nggak apa-apa, ataupun diturunin di tengah jalan juga tinggal cari transport lain, asalkan dituruninnya di tempat yang enak aja. Emang sih di YouTube ini video perjalanan mengenai Mahardika menuju Pacitan sangat jarang. Yang saya temui itu beberapa tahun yang lalu dari kontennya Mas Andriawan Pratikto. Ini juga belum didata sama krunya sih. Biasanya kan ditanya tuh mau turun di mana. Nanti saya sekalian tanya aja ini ditransit apa enggak. Dapat snack dibagiin, isinya ada roti isi keju, air mineral 300 ml, sanqua, sama ada permen relaksa tadi 2 biji. Relaksa ya lumayan ngegancel perut. Nah tadi udah nanya sama krunya kalau bis ini ujungnya berhenti di Terminal Pacitan dan saya nggak perlu ditransitin. Alhamdulillah deh, tinggal duduk anteng aja.
Si bapak sebelah kanan saya juga baru tahu kalau Mahardika udah sampai di Pacitan lagi. Soalnya menurut bapaknya Mahardika ini sempat off dari Pacitan. Oke coy, macetnya udah 2 jam perjalanan, belum keluar dari Jabodetabek. Kacau. Merah, ada perbaikan jalan ini. Perbaikan mulu deh. Oke teman-teman, jam 22.20. Sebelah kanan ya. Oh ya, kasih ya mas. Jam 2.20 sudah ada di gua makan Taman Sari. Gokil. Menuju tengah malam baru masuk coy. Macetnya gila. Padahal harusnya nyampe sini tuh 1-2 jam aja paling. Oke, kita ambil makan dulu. Mau soto mas? Boleh. Sebelah mana soto? Ruangan sebelah. Oh, makasih ya. Oh ya, makasih ya. Saya ngambil soto teman-teman. Nah, tadi ruangan sebelah. Ini kali ya. Santika. Soto ayam di mana kak? Soto ayam? Oh sebelah sana. Makasih ya kak. Oh di sebelah sana teman-teman. Oke teman-teman, ini dia soto. Masih panas banget, baru diambil dari kualinya. Makasih pak. Enak nih. Oke, selamat makan dulu. Oke teman-teman, jam 22.36, 22.37 sudah selesai makan. Ini bis ramai banget. Ada Sinar Jaya. Tadi ada OBL malah di sini. Ada Sinar Jaya lagi, sleeper, dan sisa Sembodo sama Mahardika. Nih harusnya mobil kita, bis kita punya Sembodo nih, liverynya sama. Setelah beristirahat selama 45 menit, kita kembali melanjutkan perjalanan. Tadi rasa sotonya lumayan, kuahnya masih panas enaknya, jadi seger. Isiannya ya pada umumnya lah ya. Dari Pulau Gebang ke KM 102 Taman Lestari ini butuh waktu 4 jam perjalanan. Gokil sih. Tadi saya nggak sempat lihat perbaikan jalannya kayak gimana, tapi cukup bikin macet panjang banget. Oh iya, kalau kalian mau naik Mahardika Sweet Kombi ini wajib pakai celana panjang dan jaket sih. Bahkan kalau bisa kaos kaki. Ini AC-nya dingin bukan main. Berasa di dalam freezer. Dan sejauh ini kursinya nyaman banget. Bahkan saya tadi tidur sampai ke bawah mimpi.
Ini kita udah di persimpangan Tugu Kartasura dan ternyata kita belok ke kanan ke arah Jogja. Ini lewat mana ya? Saya kira bakal lurus terus lewat Solo dan sekitarnya. Oh, ternyata kita lewat jalan pintas gitu. Setelah belok kanan dari Tugu Kartasura, gak jauhnya kita belok kiri masuk ke sebuah jalan. Jadi nggak lewat jalan utama Kartasura Solo. Entah tuh kenapa, mungkin emang begini kali ya rutenya. Dan nama jalan ini adalah Slamet Riyadi, nama yang sama kayak di Jalan Kota Solo. Empat puluh 47 menit dari Kartasura, akhirnya kita tiba juga di Terminal Giri Adipura Wonogiri. Tadi kita banyak jalan belusukan gitu dari Kartasura ke Wonogiri. Dan dari Kartasura tadi juga udah ada beberapa penumpang yang turun. Jam 5.19 udah ada di Terminal Wonogiri. Entah ini berhenti lama kenapa. Ngetem. Ada 2 Mahardika nih. Oh, ada Bandung Express masuk. Nah, di depan ini adalah sebuah waduk yang bernama Waduk Gajah Mungkur, waduk terbesar di Jawa Tengah. Waduk ini dibangun pada tahun 1976 oleh Kementerian Pekerjaan Umum guna menahan dan menampung debit air dari Sungai Bengawan Solo. Kita ketahui waduk merupakan tempat penampungan air yang sengaja dibuat oleh manusia, sedangkan yang terjadi secara alami namanya danau. Nah, untuk membuat waduk ini perlu mengorbankan wilayah tempat tinggal manusia, yaitu sebanyak 41.369 orang yang tinggal dalam 45 desa di Kecamatan Wonogiri harus dipindahkan. Waduk ini mulai diisi air pada Juli tahun 1981 dan diresmikan pada November 1981. Dengan adanya waduk ini, debit banjir dari Bengawan Solo bisa dikurangi, lalu juga bisa mengairi lahan pertanian serta adanya pembangkit listrik dengan tenaga air.
18 km dari titik terakhir pemandangan Waduk Gajah Mungkur, kita bertemu dengan Terminal Praci Mantoro, sebuah terminal di bagian selatan Kabupaten Wonogiri. Tadi di dalam terminal ada bis Agramas yang terparkir, kayaknya baru datang dari arah Jakarta, dan ada 2 bis Bumel bernama Raya. Dia jalan di rute Solo ke Praci Mantoro. Bersebelahan dengan terminal terdapat sebuah pasar yang tentunya bernama Pasar Praci Mantoro. Ini aktivitasnya lagi padat dan tinggi, waktu pagi yang sibuk berbelanja. Nah, wilayah Praci Mantoro sendiri berbatasan langsung dengan wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di pasar ini ada perempatan, kalau kita ambil ke kanan dari arah terminal itu bakal langsung tembus ke Gunung Kidul. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di ruas jalan yang bernama JJLS atau Jalur Jalan Lintas Selatan. Sebuah jalan bagian selatan Pulau Jawa yang membentang dari Banten hingga ke Banyuwangi sejauh 1604 km. Jalan ini cukup terkenal oleh orang-orang karena memiliki karakteristik jalan yang cantik, naik turun berkelok-kelok dengan pemandangan yang indah. Bahkan ada yang di pinggir pesisir pantai. Kalau nggak salah yang cukup terkenal ada di daerah Tulung Agung. Nah, JJLS atau Pansela ini setiap akhir tahun ada event balapan sepeda bernama Bentang Jawa. Rutenya dimulai dari Pantai Carita Banten hingga ke Banyuwangi Kota sejauh 1500 km. Dan jalan JJLS ini juga menjadi bagian rute balapan tersebut. Ya, meskipun nggak full ya. Hati-hati mas. Lancar ya mas? Ya, lancar mas. Oke, batu monggo. Hati-hati mas. Batu Retno. Oh, gini monggo. Ayo mas. Ya, hati-hati mas Rizky. Ada Gunung Mulia. Kayaknya baru sampai tadi pagi mungkin. Banyak agen-agen juga di sini. Yang buka makanan juga ada banyak tadi. Ini kita udah di Bundaran Giriwoyo. Kalau belok kanan dari sini bakal balik lagi ke Praci Mantoro dan juga bisa sampai ke Jogja via JJLS. Nah, kita dari sini akan lurus ke arah Pacitan. Sisa penumpang dari sini tinggal 4 orang termasuk saya. Semuanya ada di kelas eksekutif. Kelas sleepernya udah kosong. Dari sini ke Pacitan tersisa jarak 35 km lagi. Kurang lebih 1 jam perjalanan.
Oke teman-teman, kita sudah masuk di kota Pacitan. Sebentar lagi kita akan tiba di Terminal Pacitan. Sebelum turun seperti biasa, saya akan memberikan beberapa poin terkait perjalanan kali ini. Jadi dari Jakarta ke Pacitan bisa naik bis Mahardika dengan harga Rp305.000. Harusnya perjalanan kali ini tuh saya pakai kelas eksekutif biasa, tapi kali ini dioper ke suite kombi. Untuk kelas yang saya tempatin ini kursinya sangat nyaman, duduk lama nggak berasa pegel. Bisnya juga nyaman banget, nggak gemblodak. Kayaknya sih udah pakai air suspension ya. Untuk AC-nya sendiri dingin bener. Jangan lupa dah pakai selimut kalau naik suite kombi ini. Ya sejauh ini sangat worth it naik Mahardika dengan pelayanan yang diberikan baik dari agen, kru bis, fasilitas di dalam bis dan juga servis makannya. Enggak Pak. Jemput. Iya Pak. Asik Mas. Oke teman-teman, jam 8.54 sudah ada di Terminal Pacitan. Wah, telat, harusnya jam 7 coy. Gokil dah perjalanannya. Bisnya juga mantap sih, cakep. Saya mau ke toilet dulu. Total berapa jam berarti ya? Sekitar 14 jam perjalanan. Toilet, habis itu mau ke pantai. Oke teman-teman, ini ada Agramas, kayak berangkat ke arah Jakarta semua. Entah ya. Jajanan juga banyak di sini. Ini ada Budiman, kayak agennya di sini. Kita duduk dulu di sini sambil pesan Gojek kali ya. Ini ada mesin Gojek atas nama Rohmat, Honda Vario AE. Coba ya, kita ke sana. Nah ini ada Agramas baru masuk, BM 020. Saya nunggu Gojeknya dulu. Tahu deh bisa jemput sini nggak ya? Kayaknya sih bisa ya, nggak ada. Oh ada SMS nih. Oh oke. Saya naik ya Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, jadi setelah turun dari bis, saya melanjutkan perjalanan ke Pantai Pancerdor. Emang niat saya ke Pacitan ini mau coba main ke pantainya sih. Trip akhir-akhir ini saya lagi demen banget main ke pantai. Cuman sayangnya ini udah siang, jadi udah cukup panas banget. Semisal sampainya masih pagi, enak tuh cahaya mataharinya. Nah, Terminal Pacitan ini lokasinya berada di tengah kota. Jadi menuju ke pantainya cukup dekat, sekitar 3 kilometeran. Kalau naik ojol tarifnya cuma Rp14.500 aja. Di kota Pacitan ini juga ada dua pantai. Yang pertama Pantai Pancerdor sama Pantai Telengria. Kalau saya tanya sama bapak driver ojolnya, katanya sih sama aja ya pantainya. Lokasinya juga saling terhubung. Oh iya, tadi pas di terminal saya sempet disamperin sama petugas terminal. Kayaknya sih dari Dishub ya. Beliau meminta waktu untuk mengisi kuesioner tentang terminal. Terus juga sempat ngobrol panjang lebar terkait wisata di Pacitan ini. Di sini kalau lagi liburan cukup rame wisatawan, bahkan bule-bule udah banyak yang main ke sini. Terus juga direkomendasikan makanan khas Pacitan yaitu tiwul. Malah saya disarankan nginep sama petugasnya karena biar lebih asik keliling Pacitannya. Apalagi pas sore di pantai bagus banget katanya. Banyak tempat makan yang bagus-bagus. Tadi juga saya sempat nanya kalau bis dari Jakarta ke Pacitan ini ada bis apa aja. Katanya cuma Agramas, Mahardika, sama Sedia Mulia kalau nggak salah. Tadinya ada Gunung Mulia sama satu lagi apa ya, saya lupa. Cuman nggak bertahan lama. Akhirnya stop operasi deh sekarang.
Oke teman-teman, jam berapa nih? 9.32, lupa di brightness-nya ditinggiin. Udah sampai di pantai Pancerdor. Wih, banyak tempat ngopi loh. Bukan ngopi sih, makan minum. Ini nggak ada biaya retribusi teman-teman, jadi tinggal masuk aja. Tadi sama bapak ojek ini, baik banget bapaknya, ngejelasin. Nah ini pantainya. Asli dari kemarin main pantai terus kita. Sekarang main pantai lagi. Pantainya pasirnya putih, cuman banyak sampah-sampah organik ya, kayak kayu dan lain-lain. Ada tulisan dilarang berenang nih teman-teman. Pantainya tipikal landai sih. Coba kita jalan ke sana. Jangan berenang, cuma lihat aja. Habis ini nyari sarap dulu dah. Baterai ini juga udah mau habis, apa namanya? Actionnya. Nih banyak pasir sampah-sampah organik kayu gini, Cuk. Nah, ada nih yang plastik kayak begini nih. Cuman nggak banyak. Nah, selebihnya kayak gini, teman-teman. Ombaknya juga nggak begitu ganas sih. Tadi kita naik bis dari atas sana tuh. Di ujung sana banyak juga yang lagi main. Cari makan dulu ah. Mah saya udah kambuh. Pantainya sih gini-gini aja ya teman. Nggak spesial banget, tapi kalau buat nongkrong ngeliat sunset nih enak. Ujung-ujungnya makan mie pakai telur double. Jauh-jauh ke sini makannya mie. Nih saya di tempat makannya siapa nih? Siapa ya? Mbak Us. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan kali ini. Saya juga belum tahu nih mau nginep di sini apa lanjut jalan lagi. Mengingat waktunya masih panjang banget, matahari masih terbit nih. Tapi lihat nanti aja di video berikutnya dah. Terima kasih sudah menonton video perjalanan kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.